Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wara Halimatul Sa'diyah dari Perbankan Syariah 4E. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 pada mata kuliah Aspek Hukum Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Eka Julina Saragi MSI dengan judul Riba dan Permasalahannya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung masuk kepada inti materi. Materi yang pertama mengenai riba qard. Riba qard yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat dan keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutangi. Adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya seperti Ahmad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar 30.000. Maka tambahan 5.000 tersebut adalah riba qard. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang tidak mampu membayar pokoknya, karena si peminjam dibayar dari hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktek riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya, penggunaan kartu kredit. Saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai 1 juta dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka pengguna diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut. Yang ketiga adalah riba fadl. Para fuqaha Hanafiyah mengartikan riba fadl adalah tambahan benda dalam akad jual beli atau tukar menukar yang menggunakan ukuran syarak yaitu literan atau timbangan yang jenis barangnya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan riba fadl adalah jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan atau tambahan. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa riba fadl adalah tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya tukar menukar emas dengan perak, perak dengan perak, penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan beras dengan beras. Sekian penyampaian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara Rahma Safitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua, bagian D dan E. Riba nasiah. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasiah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya. Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual 1 kg gandum dengan 1,5 kg gandum, yang dibayar setelah 2 bulan. Contoh jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli 1 buah semangka dengan 2 buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan. Ibnu Abbas, Usmah Ibnu Zaid Arqam, Jubair Ibnu Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasiah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada riba kecuali riba nasiah. Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan riba fadl. Sedangkan tabi'in sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut dan perbedaan pendapat pun hilang. Selain itu, mereka yang menyatakan bahwa hanya riba nasiah yang diharamkan kemungkinan tidak utuh dalam memahami hadis di atas. Asal hadis di atas adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya tentang pertukaran antara gandum dan syair, emas dan perak yang pembayarannya diakhirkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada riba kecuali pada riba nasiah. Hadis ini lebih tepat diartikan bahwa riba nasiah adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan
tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad. Padahal kenyataannya juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani. Yang permasalahan dan dampak riba. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang currency sebuah negara, karena uang akan berpindah dari negara-negara yang tingkat bunganya lebih tinggi karena para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dan menyimpannya di mana tingkat bunga real relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga real di sini adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi. Di bawah sistem ekonomi ribawi, pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin terjadi secara konstan, sehingga kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana hal tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya gerakannya. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka-angka. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan mengalami kenaikan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Diyauddin Ahmad dalam buku Al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau kemiskinan rakyat dengan asumsi ceteris paribus. Dengan fakta tersebut, maka benarlah Allah yang mengatakan bahwa sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa, dan masyarakat secara luas. Itulah sebabnya maka lanjutan ayat tersebut pada ayat ke-41 yang bunyinya, telah nyata kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia, agar kami timpakan akibat dari sebagian perilaku mereka. Mudah-mudahan kembali ke jalan Allah. Konteks ayat ini sangat berkaitan dengan dampak sistem moneter ribawi yang dijalankan oleh manusia. Kerusakan ekonomi dunia dan Indonesia berupa krisis saat ini adalah akibat ulah tangan manusia yang menerapkan riba yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Itulah akal manusia seringkali tidak bisa menjangkau apa yang dibalik realitas ekonomi. Padahal sistem riba justru merusak dan sama sekali tidak menawarkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Inilah yang dijelaskan Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 39. Dan inilah konsep mata ekonomi Islam dalam larangan riba. Sekian materi yang saya sampaikan, sekurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.